Perkenalkan, nama saya Valeri Beliana Sanjaya dari kelas 10 IPA 1, nomor absen 24, dan saya akan mempresentasikan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelum mengetahui tentang siklus akuntansi, kita perlu mengetahui apa itu perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah bisnis yang menghasilkan produk yang tidak berwujud atau yang sering kita sebut dengan jasa, dengan tujuan untuk memperoleh laba dan memenuhi kebutuhan konsumen. Di perusahaan jasa terdapat banyak jenis transaksi, tetapi jenis-jenis transaksi yang sering dilakukan adalah pembelian seperti pembelian peralatan dan juga perlengkapan, lalu pendapatan yang dapat berupa debit ataupun kredit, lalu pembayaran beban-beban seperti beban gaji, beban gedung, beban shop. Lalu ada penerimaan piutang dan juga penanaman modal. Selanjutnya ada contoh perusahaan jasa. Contoh perusahaan jasa ada sangat banyak jenisnya. Untuk yang pertama adalah perusahaan jenis jasa keuangan. Yang sering kita lihat adalah bank, pegadaian, perusahaan asuransi. Lalu ada perusahaan jasa travel dan transportasi seperti ojek online, angkutan umum, dan juga penjualan tiket perjalanan. Selanjutnya, layanan reparasi dan instalasi sesuai namanya, yaitu seperti bengkel, reparasi, tempat servis HP atau komputer. Lalu ada pendidikan, yaitu seperti sekolah, kursus, bimbel. Lalu ada perusahaan jasa yang menyediakan tempat penginapan seperti hotel dan asrama. Lalu penyedia layanan komunikasi seperti penyedia layanan televisi, penyedia layanan radio, dan juga penyedia layanan telepon atau seperti provider kartu. Lalu jasa perawatan tubuh seperti salon dan juga spa. Selanjutnya adalah karakteristik perusahaan jasa. Yang pertama adalah kegiatannya adalah menjual jasa. Sesuai dengan namanya, perusahaan jasa, aktivitas utama yang mereka lakukan adalah menjual dan menawarkan layanan yang mereka hasilkan seperti jasa. Lalu tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Perusahaan jasa menjual produk tetapi tidak dapat disimpan dan juga tidak dapat dilihat, tapi manfaat dapat dirasakan oleh konsumen. Yang ketiga, bisa membutuhkan atau tidak membutuhkan barang-barang yang berwujud, tergantung dengan bisnis apa yang mereka dirikan. Beberapa dapat membutuhkan barang dan beberapa tidak memerlukan barang yang berwujud. Karakteristik selanjutnya adalah produk dari perusahaan jasa tidak bisa sama persis dengan antar konsumen. Jadi layanan yang diterima oleh para konsumen belum tentu sama, karena orang-orang yang melayani belum tentu sama juga. Jadi konsumen A bisa saja mendapatkan layanan yang berbeda dengan konsumen B. Oleh karena itu, menjadi karakteristik yang kelima, yaitu harga jasa tidak dapat dipatok secara general. Karena layanannya belum tentu sama, maka harga pun belum tentu sama. Jika layanan yang ditawarkan lebih banyak, maka harga yang ditawarkan juga lebih tinggi daripada layanan yang biasa. Lalu yang terakhir adalah tidak ada harga produksi dan penjualan. Karena perusahaan jasa biasanya tidak memerlukan bahan baku produksi yang berada wujudnya, laporan keuangan tidak dapat dilihat dalam biaya produksi. Sekarang kita akan memasuki pengertian siklus akuntansi. Dengan judul video ini, siklus akuntansi adalah proses yang terjadi berulang-ulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Biasa siklus ini dilakukan selama 1 tahun. Dalam 1 tahun itu, semua prinsip, kaidah, metode, hingga teknik
mencatat kegiatan akuntansi perusahaan. Proses akuntansi ini dilakukan berkesinambungan dan berulang-ulang selama perusahaan masih aktif. Jadi selama perusahaan masih bekerja dan belum tutup, masih dilakukan proses siklus akuntansi ini. Hal ini kemudian menjadikan proses-proses tersebut menjadikan sebuah siklus, maka dinamakan sebagai siklus akuntansi. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan siklus akuntansi. Yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi. Transaksi yang diidentifikasi harus memiliki bukti-bukti transaksi agar dapat dilakukan dengan baik identifikasi transaksi tersebut. Bukti-bukti transaksi dapat berupa kwitansi, faktur, nota, atau bukti lainnya yang dianggap sah dalam dunia akuntansi. Selanjutnya, analisis transaksi. Analisis transaksi dilakukan untuk mengetahui pengaruhnya di kondisi keuangan perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan biasanya selalu menggunakan double entry system, yaitu mencatat ganda yang merupakan konsep transaksi di mana setiap transaksi di dalamnya akan melibatkan minimal 2 akun. Tahap selanjutnya adalah melakukan pencatatan transaksi dalam jurnal umum. Dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam 2 bagian, debit dan juga kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti tanpa ada transaksi yang telah terlewat. Lalu, jika sudah dicatat ke dalam jurnal umum, maka akan diposting ke dalam buku besar. Itulah tahap yang keempat. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening atau akun pembukuan yang berisi informasi tertentu yang dicatat dalam satu periode. Dalam sebuah perusahaan dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar. Tahap selanjutnya adalah menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo berisikan daftar-daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Jika di buku besar tertulis periode bulan 1, maka di neraca saldo akan tertulis bulan 1 juga. Dalam menuliskan neraca saldo yang terdapat di buku besar disatukan dan harus dalam kondisi sama jumlahnya. Lalu yang tahap ke-6 adalah menyusun neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memerhatikan jurnal penyesuaian. Tahapan selanjutnya tahapan ke-7, yaitu menyusun jurnal penutup. Tujuan melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Lalu tahap yang ke-8 adalah tahap yang opsional, berarti tidak harus dilakukan, yaitu menyusun neraca saldo dan juga jurnal kembali. Neraca saldo pada tahap ini berisikan saldo rekening permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup. Sementara jurnal pembalik dibuat agar proses pencatatan beberapa transaksi tertentu, terutama yang selalu berulang-ulang, menjadi lebih sederhana. Adalah contoh jurnal umum. Pada tanggal 5 Januari dibeli perlengkapan sebesar 15 juta, sehingga perlengkapan bertambah di debit. Karena perlengkapan bertambah sehingga kas berkurang, maka kas diletakkan di kredit sebesar 15 juta. Ini adalah contoh buku besar. Akun yang saya gunakan adalah akun perlengkapan. Referensi
saya tulis JU1, lalu karena bertambah di debit maka saya taruh 15 juta di debit, dan di saldo saya taruh di debit juga sebesar 15 juta. Yang terakhir adalah contoh neraca saldo. Contoh neraca saldo yang saya gunakan adalah contoh dari jurnal umum, bereferensi dari jurnal umum dan juga buku besar yang tadi. Di sini saya menuliskan nama akun kas dan perlengkapan dengan jumlah debit 15 juta pada masing-masing karena mereka mengeluarkan 15 juta untuk masing-masing akun. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah pengucapan kata atau salah istilah pengertian. Dan terima kasih.